Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan menarik, Ustadz. Bagaimana hukumnya seorang istri ataupun suami yang mengumbar aib pasangannya di depan umum, baik di media sosial, ini era digital, maupun secara langsung di khalayak ramai? Saya kembalikan pertanyaannya, apakah dengan mengumbar aib membawa manfaat? Justru akan memperkeruh suasana. Nah, seorang suami dan istri ini dalam Al-Quran sangat indah sekali diibaratkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Fungsi pakaian apa? Yang pertama, pakaian adalah kebanggaan. Bagaimana seorang dokter bangga dengan jas putihnya, bagaimana tentara bangga dengan pakaian dinasnya, dengan pakaian lorengnya. Begitu pula istri itu kebanggaan suami apapun kekurangannya, dan suami merupakan kebanggaan istri apapun kekurangannya. Manusia tidak luput dari salah dan hilaf. Kenapa harus diumbar? Wasyawirhum fil amri, kita bermusyawarah kalau ada cekcok, kalau ada sengketa. Biasa dalam rumah tangga, ada riak-riak, ada gelombang. Nggak pantas apapun. Karena pakaian ini selain sebagai kebanggaan juga menutup aurat. Aib istri harus ditutup rapat-rapat oleh suami. Begitupun sebaliknya, aib suami harus dijaga kehormatan oleh istri. Nggak ada manfaatnya. Paling netizen hanya mau mengolok-olok, malah membuli, malah nyinyir. Kalaupun ada yang memberi nasihat, paling hanya segelintir. Lalu ada lagi pertanyaan, Ustadz, istri yang selingkuh ini atau suami yang selingkuh, apa pantas diceraikan? Ya memang itu setimpal, itulah hukumannya. Tapi jauh lebih baik kalau kita memaafkan. Nah, demi anak-anak, demi menjaga kehormatan, banyak pertimbangan. Ini jauh lebih mulia. Walaupun kalau sudah tertangkap basah, ya itu memang hukuman yang pantas, tapi jauh lebih mulia. Ya, walaupun ada kasus-kasus yang tidak termasuk kategori ma'fu anhu, nggak dimaafkan. Biasanya kan pernikahan itu hancur gara-gara dua faktor, ekonomi dan perselingkuhan. Kalau yang lain-lain bisa dirembukan, masalah pendidikan anak, masalah lingkungan dan lain sebagainya. Hati-hati, waspada. Ada lagi pertanyaan, Ustadz, apakah perselingkuhan ini mengkhianati lembaga pernikahan? Bukan hanya lembaga pernikahan, banyak sekali yang dikhianati. Nah, perselingkuhan ini kan dari tipu daya iblis dan bala tentara setan-setan. Seorang pasangan ini melihat rumput tetangga lebih hijau, lebih indah daripada rumput di halaman rumahnya. Istri sudah cantik, memikat banyak pasang mata, tapi tetap saja yang kelihatan cantik itu yang di luar orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus punya benteng, ya. Rasulullah bilang kalau kita terpikat wanita di jalan, segeralah kembali ke rumah, karena apa dimiliki wanita itu juga dimiliki oleh istri kamu. Syukuri, ini amanah dari Allah yang harus kita jaga. Bukan hanya mengkhianati lembaga pernikahan, mengkhianati janji pada Allah. Dipinang dengan nama Allah, dengan bismillah, dimulai dengan taubat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mungkin ketika PDKT, ketika pacaran, tangannya sering usil, sering toel-toel segala macam. Kita udah bertobat, kita melakukan dosa yang jauh lebih besar. Padahal pernikahan ini menghalalkan apa yang semula diharamkan. Kita malah nyari yang haram kembali. Kan aneh. Bagaimana tipsnya agar kita tidak berselingkuh? Yang pertama, kita pegang teguh, kita kembali pada komitmen awal pernikahan, ya, bahwa istri kita itu kita lindungi, kita jaga sampai ajal merenggut nyawa. Nah, ini dahsyat, ini suami hebat. Nah, dia tidak akan terpikat apapun karena sudah menyadari komitmen awal, janji kepada manusia, janji kepada Allah. Nah, ini tips. Yang kedua, harus bersyukur. Istri kita itu anugerah dari Allah. Istri kita itu setia mendampingi kita siang malam.
Masa kita tega, istri kita begitu hebat mencetak anak-anak kita jadi anak yang soleh, tiba-tiba kita hancurkan mahligai rumah tangga kita hanya karena godaan perempuan di luar. Nauzubillah summa nauzubillah. Apakah perselingkuhan yang terjadi karena iman kita yang tipis? Nah, bisa jadi karena iman ini kan yazidu wa yang kusu, seperti ombak di lautan, kadang naik kadang mengalami degradasi. Makanya kita perbarui tiap hari keimanan kita dengan banyak baca Quran, dengan banyak zikir, banyak wirid, agar iman kita terus stabil. Nah, dan juga kita harus sadar kepada komitmen awal. Kita sudah berjanji kepada mertua kita, pada orang tua kita, kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Istri kita ini amanah yang harus kita jaga dari Allah. Nah, apabila suami memaafkan, ya udah, jangan diungkit-ungkit lagi, karena itu akan bermuara kepada pertengkaran-pertengkaran tidak ada habisnya.